Halo guys, salam jumpa. Perjalanan Zamrud Khatulistiwa kali ini akan menjelajahi ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Ya, inilah kota Semarang. Sebuah kota yang memiliki keanekaragaman budaya disertai kerukunan masyarakatnya. Jika kita menyebut kota Semarang, pasti yang terlintas dan menjadi tujuan utama selain kulinernya adalah bangunan-bangunan lama yang cukup melegenda. Nah, untuk episode kali ini, saya akan mengajak Anda berwisata sejarah mengelilingi bangunan tua di kota Semarang. Selain itu, saya juga akan mengunjungi bangunan religi yang juga menjadi pusat objek wisata. Selain karena tempat tersebut adalah tempat religi umat, juga menjadi daya tarik lain karena bangunannya yang unik dan berartistik luar biasa indahnya. Tetapi sebelum saya mengunjungi tempat-tempat tersebut, saya akan mengajak Anda untuk mengulas sedikit sejarah dan perkembangan kota Semarang. Hi guys, it's me again, Putri Purnama in beautiful Indonesia is Zamrud Khatulistiwa. Kota Semarang terletak di pantai utara Jawa Tengah yang dibatasi oleh sebelah barat Kabupaten Kendal, sebelah timur Kabupaten Demak, sebelah selatan Kabupaten Semarang, dan sebelah utara Laut Jawa. Kota Semarang dahulu termasuk pelabuhan besar dalam era kolonial Belanda dan sampai sekarang masih menjadi pusat pelabuhan perdagangan yang penting, khususnya bagi sekitar Jawa Tengah dan sekitarnya. Tanggal 2 Mei 1547 ditetapkan sebagai hari jadi kota Semarang. Konon, nama Semarang ini dipilih menjadi nama tempat oleh raja yang berkuasa di masa lalu, yaitu ketika mereka melakukan perjalanan dan tibalah di suatu tempat yang memiliki pohon asam, tetapi tumbuhnya jarang-jarang. Jika dalam bahasa Jawa, arang-arang, maka jadilah nama tempat ini Asem Arang-arang, atau lebih gampang disebut Semarang, sehingga sudah menjadi nama kota yang besar seperti sekarang. Guys, kota lama Semarang merupakan kawasan perdagangan pada abad ke-19 sampai 20, memiliki luas kurang lebih 31 hektar. Salah satu kawasan yang juga menjadi ikon kota Semarang yaitu kawasan Pecinan. Mengapa disebut kawasan Pecinan? Karena di sini terasa sekali keanekaragaman suku, etnis budaya, bahkan agama. Namun mereka bisa berbaur dengan baik. Ya, kawasan yang menjadi salah satu legenda kota Semarang ini benar-benar memberikan contoh kerukunan masyarakat yang ada di negeri ini. Oke, setelah ini saya akan kembali mengelilingi kota Semarang untuk mengupas sejarah masa lampau. Yuk terus ikuti saya ya.
masih lanjut nih guys jalan-jalannya. Kalau tadi kita sudah menelusuri keramaian kota, kini saatnya kita menguak sejarah di kota lama. Ya, saat saya menelusuri kota ini, jejak kejayaan masa lampau terekam sangat jelas. Perkembangan kota Semarang dipengaruhi oleh fungsinya sebagai kota pelabuhan sejak zaman kolonial. Terjadi akulturasi budaya antara pendatang dengan pribumi. Akulturasi ini tampak jelas di kawasan kota lama. Kawasan cagar budaya peninggalan pemerintah Belanda masa silam. Dahulu, kota lama merupakan pemukiman para pedagang yang ingin masuk ke Indonesia. Diawali oleh bangsa Portugis pada abad ke-17. Perkembangan kota lama diawali dengan perjanjian antara VOC dengan Sunan Amangkurat tahun 1678. Belanda pun mulai membangun kawasan kota lama ini. Untuk mengobati rindu pada kampung halaman, orang-orang Belanda yang membangun kota lama ini pun membangunnya sesuai dengan sejarah mereka. Kota lama Semarang menyajikan kemegahan arsitektur Eropa di masa lalu. Bangunan-bangunan pepohonan megah sangat menyimpan segudang cerita yang takkan pernah habiskan. Itulah sebabnya kota lama Semarang diberi julukan Little Netherlands. Dengan banyaknya pembangunan, banyak penyatuan arsitektur terhadap gedung-gedung serta penataan kotanya. Penerapan dari desain kota Renaissance atau Eropa tempo dulu, yaitu kota dengan titik sentral yang biasanya ditandai dengan keberadaan gereja atau istana. Kota lama menghadirkan gereja Immanuel atau gereja belenduk di tengah kota. Ciri lain dari adaptasi arsitektural gaya Renaissance adalah menara-menara gereja belenduk yang pada awalnya dirancang lebih tinggi daripada bangunan di sekitarnya. Guys, gereja belenduk ini berusia lebih dari 200 tahun yang dibangun pada tahun 1753. Dan masih digunakan sampai saat ini untuk kebaktian. Bagi wisatawan, bangunan ini memang sudah tak asing lagi. Bahkan sudah menjadi simbol ikon kota Semarang karena keunikan dan kekhasannya. Mengapa disebut belenduk? Karena terdapat ciri khas kubah bulat di atasnya. Banyak sekali pengunjung yang datang selain beribadah, juga mengagumi arsitektur bangunan ini. Tidak begitu jauh dari tempat ibadah umat Kristiani ini, saya melanjutkan perjalanan menuju sebuah tempat ibadah umat Islam yang terletak di wilayah Semarang bagian timur. Sebuah bangunan masjid megah dan luas, dan masyarakat lebih mengenal dengan sebutan Masjid Agung Jawa Tengah. Bukan hanya jadi simbol kota Semarang saja, tetapi sudah menjadi simbol masyarakat Jawa Tengah pada umumnya.
masih dari kawasan Kota Lama Semarang. Ya guys, perpaduan arsitektur Eropa juga dapat dilihat dari bentuk-bentuk daun pintu, pilar-pilar, dan jendela-jendela bangunan yang ada di Kota Lama. Seiring waktu berjalan, laju perekonomian di Kota Lama pun berkembang dengan pesatnya, sehingga kawasan ini menjadi padat. Satu persatu para penghuninya yang jenuh dengan kepadatan pun mulai meninggalkan Kota Lama dan mencari tempat tinggal yang baru di luar Kota Lama. Dari waktu ke waktu, semakin banyak warga yang pindah dari Kota Lama, sampai akhirnya kawasan ini hanya menjadi kawasan perkantoran dan perindustrian yang ramai di siang hari. Sebagian bangunan-bangunan kuno era kolonial masih difungsikan sebagai perkantoran maupun perdagangan. Saat ini, kawasan Kota Lama hanya menjadi tempat bangunan peninggalan kolonial yang kosong. Bangunan ini sering dijadikan objek wisata bagi mereka yang ingin berfoto atau sekedar ingin menikmati suasana kolonial zaman dulu. Kini, sisa-sisa kejayaan Kota Lama yang menjadi pusat kota hanya bisa kita lihat dari Tugu yang ada di seberang kantor pos. Ya, Kota Lama adalah potongan sejarah, karena dari sinilah ibu kota Jawa Tengah ini berasal. Semarang dan Kota Lama seperti dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan begitu saja. Dan tentu saja, ini menghadirkan keunikan tersendiri. Sebuah gradasi yang bisa dibilang jarang ada, ketika dua generasi disatukan hingga menciptakan gradasi yang cantik sederhana. Namun sayangnya, terkadang kita lebih sering melihat kota-kota lama yang megah dan indah di luar negeri. Tetapi kita lupa dengan kota lama di negeri sendiri yang ternyata jauh lebih indah. Dengan penataan dan revitalisasi kota-kota lama, demikian diharapkan akan menjadi daya tarik bagi wisatawan. Sehingga ke depan kota-kota lama akan semakin semarak dan kembali terpancar keindahannya. Semarang yang mempesona akan arsitektur Eropanya, dan saya akan menuju lokasi yang lebih menarik, Kota Semarang. Perjalanan pun kembali saya lanjutkan, dan kali ini tujuan utama saya adalah bangunan religi Kuil Sampokong, sebuah bangunan yang didominasi warna merah yang berdiri kokoh dengan ornamen khas Tionghoa. Cuaca cukup panas siang ini,
Namun tak menyurutkan niat saya untuk menelusuri jejak masa lampau di kuil Sampokong. Letaknya di jantung ibu kota Jawa Tengah, tepatnya di Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Selatan. Disinilah salah satu cagar budaya tua berdiri. Namanya Kelenteng Sampo Taijin, atau disebut juga Kelenteng Sampokong, atau biasa disebut Gedung Batu oleh warga Semarang. Kuil Sampokong yang biasa disebut dengan Gedung Batu karena bentuknya merupakan gua batu besar di daerah Simohan. Kelenteng Sampokong merupakan tempat pemujaan pada seorang laksamana dinasti Ming tahun 1368 hingga 1643. Dalam masa pemerintahan Kaisar Yongle yang diutus menjadi duta kaisar ke Nusantara, tepatnya ke Pulau Jawa, dan mendarat di pantai Semarang pada tahun 1401. Inti bangunan kelenteng ini adalah sebuah gua batu yang merupakan tempat utama dari lokasi ini. Menurut informasi yang saya dapat, gua batu ini dipercaya sebagai tempat awal mendarat sekaligus markasnya Sampo Taijin, atau lebih dikenal dengan Laksamana Cheng Ho, beserta anak buahnya. Di lokasi ini, saya juga bisa menjumpai altar dan makam orang-orang kepercayaan Laksamana Cheng Ho saat di Jawa, yang sering pula dikunjungi pengunjung untuk berziarah. Kuil Sampokong merupakan tempat persinggahan pertama Laksamana Cheng Ho asal Tiongkok yang beragama Islam. Untuk dapat melihat ke dalam kawasan kelenteng, saya cukup merogoh kocek Rp3.000 saja. Sedangkan untuk turis asing dikenakan biaya Rp10.000. Di dalam kawasan kelenteng, saya dapat melihat berbagai bangunan, di antaranya kelenteng besar, Gua Sampokong, kelenteng Totikong, dan 4 tempat pemujaan, yaitu Kiai Jurumudi, Kiai Jangkar, Kiai Cundrik Bumi, dan Mbah Kiai Tumpeng. Dari semuanya itu, kelenteng besar dan gua merupakan bangunan yang paling penting dan merupakan pusat seluruh kegiatan pemujaan. Bangunan yang ada di kawasan kuil ini penuh dengan arsitektur Tionghoa. Begitupun dengan warna-warna yang dominan, seperti merah, kuning, maupun hijau. Jika penasaran dengan isi dalam kuil, pengunjung harus membayarnya lagi. Untuk turis lokal dan asing masing-masing sebesar Rp20 dan Rp30.000. Namun tidak sembarangan orang bisa masuk ke sana, dikarenakan dapat mengganggu orang yang sedang beribadah. Selain itu, patung-patung juga banyak berjajar di sini. Dari sekian banyak patung yang ada satu patung yang menjadi perhatian banyak pengunjung termasuk saya. Inilah patung Laksamana Cheng Ho yang mempunyai tinggi 10,7 meter ditambah alas patung seluas 2 meter. Patung ini merupakan patung terbesar di dunia. Adapun pelataran di dalam kawasan ini sangatlah luas. Walaupun terkesan gersang, paling tidak ada 2 tempat berteduh untuk melepas lelah setelah berkeliling ke berbagai bangunan kuil.
Ada pohon besar dengan ranting seperti akar yang menjuntai ke bawah. Wah, sungguh tempat yang nyaman. Kota Semarang memang indah. Dari awal saya menginjakan kaki di sini, saya sudah terpesona oleh beragam bentuk bangunan tua bergaya Eropa yang menyimpan sekelumit cerita di masa lampau. Mari kita terus jaga dan lestarikan warisan peninggalan alam masa lampau untuk anak cucu kita nanti.